Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusmelia Rianti, NPM 22 11 03 11 14 dari jurusan akuntansi. Materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan digital. Materi 1 tentang Undang-Undang ITE. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pasal 27 ayat 1, memiliki muatan dalam kesusilaan. Pasal 27 ayat 2, memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3, memiliki muatan atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4, memiliki muatan pencemaran atau pengecaman. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. 1. Pelanggaran isi situs web, contohnya seperti pornografi, pelanggaran hak cipta. 2. Penipuan online, seperti pinjaman online. 3. Pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal access. Dan 6. Judi online. Materi 2. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Isi materi, sebagai seorang pelajar, kita harus berani mengemukakan pendapat dan menyuarakan kritik serta berpikir secara kritis, namun mengkritik sesuatu juga ada adabnya dan tidak boleh asal kritik. Pembulian adalah suatu tindakan yang menyakiti fisik dan mental seseorang yang mampu membuat seseorang tidak nyaman, sakit hati, bahkan tertekan. Pembulian tidak hanya terjadi di sekolah saja, tetapi juga banyak dijumpai di lingkungan masyarakat, media sosial, di tempat kerja, bahkan di rumah juga terjadi pembulian. Materi 3. Pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Isi materi, menuntut ilmu sampai ke luar negeri tidak masalah, tetapi saat kembali ke Indonesia, sebarkan ilmunya. Jangan budaya luar negeri ikut serta disebarkan. Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia negara yang mengharuskan warganya untuk menganut suatu agama. Pilar Visi Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 6 indikator profil pelajar Pancasila yaitu 1. Bernalar kritis, kemampuan kognitif. 2. Kemandirian, independen mencari. 3. Kreatif, inovasi cinta seni budaya. 4. Gotong royong, soft skill utama tim. 5. Kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia. 6. Berakhlak mulia, moralitas spiritual dan etika. Contoh bentuk kegiatan pembelajaran. 1. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. 2. Studi atau proyek independen. 3. Kegiatan wirausaha. 4. Proyek kemanusiaan. 5. Penelitian atau riset. 6. Magang atau praktik kerja. 7. Asistensi pengajar di satuan pendidikan. 8. Pertukaran pelajar. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. 1. 3R. Reuse, Reduce, Recycle. 2. Mengelola sampah. 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam. 4. Waspada pemanasan global. 17 Agustus 2022, pelaksanaan upacara kemerdekaan yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa KIPK di Universitas Lampung. Materi, peraturan akademik dan plagiarisme. Ringkasan materi. Ringkasan proses studi. 1. Isi KRS menggunakan aplikasi Siakadu, mengisi KRS sesuai mata kuliah yang tertuang pada buku panduan. 2. Validasi pembimbing akademik,
konsultasi PA atau melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik untuk melanjutkan divalidasi. 3. Mengikuti perkuliahan. Mengikuti kuliah dengan kehadiran minimal 80% dari total pertemuan. 4. Mengikuti UTS dan UAS dengan jujur, hindari segala bentuk kecurangan pada saat mengerjakan UTS dan UAS. 5. IPK minimal 2. Syarat kelulusan atau naik tingkat adalah IPK minimal 2. Plagiarisme. Plagiarisme dan segala bentuk disintegritas atau ketidakjujuran akademik adalah musuh dunia pendidikan. Peraturan perundang-undangan tentang plagiarisme. 1. Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. 2. Permendiknas nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman akreditasi berkala ilmiah. 3. Pedirjen nomor 29/Dikti/Kep 2011 tentang pedoman akreditasi berkala ilmiah. Materi, hak dan kewajiban mahasiswa. Ringkasan materi. 1. Hak mahasiswa. Melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Mendapatkan bimbingan dari akademik dan non-akademik jurusan program studi, dan memanfaatkan sumber daya fakultas dan jurusan baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pembelajarannya. 2. Kewajiban mahasiswa. Berikut ini beberapa kewajiban mahasiswa yaitu: 1. Mengikuti proses pembelajaran dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi. 2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku baik pada tingkat universitas, fakultas, jurusan maupun program studi. 3. Ikut memelihara sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan tanggal 19 Agustus 2022. Pertama, kegiatan Jumat Bersih. 2. Jelajah kampus dipimpin oleh kakak tutor. 3. Pelaksanaan lomba-lomba sebagai bentuk pengembangan potensi, kreativitas, dan solidaritas mahasiswa seperti lomba ranking 1 dan lomba estafet karet. Dan juga ada lomba lainnya seperti lomba mulai makanai, lomba orasi, lomba hias taman, dan lomba menghias mading. 4. Pengenalan lembaga kemahasiswaan seperti DPM, BEM, HIMEPA, HMJ, Himakta, Pilar, EBEK, KSPM, EEC, ROIS, dan Mahapel. Sekian video resume yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.